Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan anggota DEN, saya kira seperti Seto sudah menjelaskan, memang kita memilih anggota Dewan ini betul-betul sesuai kepakarannya yang kita butuhkan untuk memberikan advice kepada Presiden. Dan ini seperti think tank. Saya terus terang menikmati pekerjaan ini. Saya 3 kali jadi Menko, saya ulangi, saya 3 kali jadi Menko, 1 kali Kepala Staf Presiden. Jadi saya melihat sekali bedanya ini, pekerjaan ini dengan pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya. Nah, kami sudah ketemu Presiden cukup intensif dan kita juga menjadi bagian proses pengambilan keputusan Bapak Presiden, dan itu kesepakatan pertemuan kemarin. Dan kita sudah menyiapkan ada 53 quick win dari Presiden untuk menjawab semua statement-statement Presiden yang disampaikan yang menjadi paling banyak di-quote di dunia dari kepala negara punya statement. Jadi kita nyiapkan proyek-proyek yang sudah ada di pipeline, tinggal go. Salah satu adalah tadi government teknologi, yang kemarin adalah versi 6 e-katalog. Nanti minggu depan akan ada lagi, yaitu genome sequencing, itu Kementerian Pendidikan dan Pertanian, yang juga sudah kita siapkan 3 tahun sebenarnya, lebih kurang sejak waktu dulu di Marves. Nah, itu juga segera bisa jalan. Jadi banyak sekali saya kira program yang segera bisa, tidak hanya dengan wacana, tapi juga kita sudah mulai bicara program yang bisa dilakukan dengan cepat. Kami dari DEN, Dewan Ekonomi Nasional, memang punya regular meeting dengan Presiden yang kita atur, dan Presiden setuju dalam konteks ini. Pertemuan kemarin yang ketiga kali dalam 3 bulan, di samping itu tentu ada pertemuan yang tidak lengkap dengan grup, hanya lain-lain, sehingga Presiden saya lihat kemarin sangat menikmati usulan-usulan yang diberikan oleh DEN, termasuk planning untuk eksekusinya. Ini satu yang sangat penting menurut saya adalah mengenai government teknologi. Jadi government teknologi ini nanti detail Seto akan jelaskan, itu akan menjawab banyak sekali pertanyaan mengenai korupsi, mengenai efisiensi, mengenai single data dan segala macam. Dan Presiden dan Dewan saya sudah ingatkan kemarin sebelum ketemu Presiden, hati-hati karena Presiden itu bisa cepat. Dan Presiden kemarin kasih shock terapi pada Dewan, dia mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus. Dan kita sudah harus kerja around the clock untuk membuktikan ini, karena ini menyangkut game changer buat Indonesia. Karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di mana kami sebenarnya tertrigger karena briefing kami dengan World Bank. Jadi World Bank itu mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengkolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria, dan menurut mereka kalau kita bisa lakukan program ini, itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira 1.500 triliun. Dan angka ini kita breakdown sekarang, dan saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua harus sepakat, jangan berkelahi gini-gini, jangan usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu, nanti ya berikan kritik membangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Jadi kita mau coba supaya sekarang Tinbergen rule ini oleh Prof Mari dan juga oleh Pak Dede, untuk kita menjadi cara kita untuk memperbaiki banyak peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang kita buat, satu kebijakan itu untuk banyak hal.
Ini saya pikir sedang kita lakukan dan saya sangat optimis dengan sekarang digitalize pemerintahan kita ini karena pengalaman kita di COVID, pengalaman kita Simbara, batubara, Simbara, tadi nikel, Simbara juga sekarang dalam kelapa sawit. Jadi bukan hal baru buat kita. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini suatu langkah yang sangat bagus, penting. Dan saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia. Dan kami kepada Presiden membrief itu kemarin cukup detail. Dan beliau, saya juga senang sekali, beliau sangat responsif dan sangat memahami juga masalah ini. Tidak ada yang kita perlu salahkan, ya ini salah kita rame-rame. Mungkin kita kurang melihat dulu, tapi kami juga sudah diskusi dengan India dan tim akan ke India nanti dalam 10 hari ke depan dan Presiden sudah merintahkan untuk itu. Kita akan belajar pengalaman dari India walaupun kita sudah banyak paham juga, tapi lesson and learn dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan kita membuat kesalahan. Saya silakan Dato'.